Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua dari mikrokontroler. Hal-hal yang mengenai mikrokontroler. Yang pertama ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Mikrokontroler CMOS ini memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chips CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada file atau mendekati file statik. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Lanjut di sini arsitektur pada mikrokontroler. Yang pertama, von Neumann arsitektur. Kedua, memiliki sebuah databus yang digunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Tiga, program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Keempat, hardware arsitektur. Kelima, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah karena memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Lanjut di sini instruksi pada mikrokontroler. Yang pertama CISC atau Complete Instruction Set Computer. Kedua, memiliki lebih dari 50 instruksi. Yang ketiga, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Keempat, RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Yang kelima, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari RISC ini adalah kesederhanaan desain, chips yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori, lanjut pada memori, sini ada beberapa. Yang pertama ada EEPROM. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kedua, flash. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Ketiga, battery backup statgram. Kapasitasnya yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Kemudian pair programming atau reprogramming, menggunakan memori non volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Kemudian OTP atau on time programmable. Mikrokontroler OTP ini adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input dan output. Input dan outputnya yang pertama Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kemudian ada USART merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Kemudian ada SPI, merupakan port komunikasi serial sinkron. Lanjut, SCI merupakan Enhanced UART. Kemudian I12C bus atau Inter-Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-slave dengan deteksi tabrakan data. Kemudian analog to digital conversion. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog, biasanya tegangannya ke bilangan digital. Kemudian DA digital to analog. Fungsi DAC adalah merupakan besaran digital ke besaran analog. Kemudian di sini komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler
untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal saja. Macam-macam interupsi. Yang pertama, mask kabel interrupt. Dengan mask kabel interrupt kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan mask kabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Kedua, factored interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupts handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Kemudian ada beberapa mikrokontroler yang populer. Yang pertama, 8051 Intel. Memori untuk program bisa diamati hingga 60 KB. Memori bawahnya 4K, 8K, atau 16K tergantung IP-nya. Bisa terletak di chipsnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit memori internal ditambah beberapa register, juga bisa mengamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Kemudian ada 6805 Motorola, memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data, input output, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stage pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stage terbatas hingga 32 bit. Kemudian lanjut di sini PIC atau microchips. PIC ini merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan hanya memiliki sedikit instruksi. Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, input output hingga 40 buah pada chipsnya. Versi lainnya memiliki sense atau async serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler yaitu bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Kemudian compiler. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compile yang banyak digunakan saat ini adalah C. Kemudian alat bantu pengembangan. Yang pertama, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Kedua, debugger resident. Menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Ketiga, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat yang bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Di sini bisa kita lihat ini adalah mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Berikut blok diagram 8051, mikrokontroler 8051. Dalam mikrokontroler keluarga 8051 memiliki fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler
Fasilitas yang terdapat dalam chips microcontroller 851 diantaranya adalah 2 timer atau counter, 4 port paralel input-output, 5 sumber interrupt control logic. Lanjut, microcontroller keluarga 8051 memiliki register utama. Akumulator ini sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register untuk digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam bahasa operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit. DPRT, PC, dan SP. DPRT adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit di dalam keluarga 8031. PC adalah alamat 2 bit yang memberitahukan 85C51 di mana di instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP mampu menyimpan 8 bit atau 1 bit data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stage. Microcontroller keluarga 8051 memiliki mode pengamatan. Kemudian immediate addressing, mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung diikuti kode operasi dalam memori. Kemudian direct addressing. Dalam mode pengamatan direct addressing, harga yang akan dipakai atau diambil langsung dalam alamat memori lain. Kemudian indirect addressing. Mode pengamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Microcontroller keluarga 8051 juga memiliki timer. 3 fungsi umum yaitu menghitung waktu antara 2 kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, membangkitkan baud rate untuk port serial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.